Halo Sobat Travel, gimana kabarnya? Kali ini kalian akan saya ajak untuk jalan-jalan ke Bali. Kita akan menuju Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kami berangkat pukul 7 pagi dari Surabaya melalui pintu tol Tambak Sumur atau yang bisa kadang kita sebut juga pintu tol Pondok Chandra. Tuh, pintu tol Tambak Sumur sudah kelihatan. Jangan lupa siapkan kartu e-tolnya ya. Kalau perhitungan saya, sekali jalan biayanya sekitar 90 ribuan. Jadi isi saja e-tolnya 200 ribu agar bisa digunakan untuk pergi dan pulang. Gimana? Mau tahu syarat penyeberangan saat ini? Yuk tonton terus sampai selesai ya. Oke, sekarang kita sudah masuk tol untuk menuju ke Gerbang Waru. Saat ini bulan April 2021, di mana sedang memasuki bulan puasa. Jadi kami memang biasanya melakukan perjalanan ini saat low season, seperti sekarang ini, di mana biasanya saat bulan puasa adalah saat low season. Nah, seperti kalian lihat, tol Juanda Waru ini masih sepi ya di pagi hari, sehingga saya santai saja dan menikmati perjalanan. Kita sudah sampai di pintu Waru. Yuk lanjut terus ke arah tol Bangil Probolinggo. Oh ya, bagi kalian yang hendak menyeberang ke Bali, aturan per 1 April 2021 adalah membawa surat swab antigen negatif. Ya, ingat itu. Jadi sebaiknya kalian swab dahulu sehari sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga bawa KTP, dan untuk pengemudi ditambah SIM dan STNK. Sekarang kita belok kiri untuk menuju Probolinggo. Jalanan semakin lengang karena tujuan Probolinggo ini tidak seramai ke tujuan Malang. Saat kita melihat Waze, ternyata ada perbaikan jalan apabila kita keluar di Probolinggo Timur. Jadi daripada nantinya kena macet, begitu kita keluar tol, mending kita keluar saja di Tongas atau Probolinggo Barat. Syukurlah perkiraan kami tepat. Jadi selama perjalanan mulai dari Bangil, Probolinggo, Situbondo, semuanya lancar tanpa hambatan. Sehingga semua sesuai dengan jadwal yang kami perkirakan. Pukul 12.30 sampai juga akhirnya kita di Banyuwangi. Untuk pembelian tiket kapal, ada dua macam pilihan, melalui aplikasi Verisi atau membeli di agen yang ada di jalanan sebelum masuk ke pelabuhan. Karena malas install aplikasi lagi, jadi kami memilih membeli langsung saja di agen.
Tapi kami lihat kok nggak ada yang jual tiket ya. Gimana nih? Jadi mau nggak mau kami masuk saja langsung ke gerbang. Dan beneran kan ditolak? Dan kami disuruh membeli tiket dulu. Untungnya pelabuhan sepi, jadi kami bisa mundur untuk membeli tiket. Ternyata yang jual tiket ada di samping pos polisi. Lah nggak ada tulisannya, bagaimana pembeli bisa tahu? Nah, bagi yang sudah melihat pengalaman kami ini bisa langsung membeli tiket karena sudah tahu lokasinya ya. Entah bagaimana jadinya kalau saat ramai dan mobil terpaksa harus mundur. Oke, sekarang kita beli tiket kapalnya dulu ya. Jadi yang harus disiapkan adalah nomor kendaraan, jumlah penumpang, dan nama penumpang. Apabila kita menggunakan mobil pribadi, maka jumlah penumpang tidak mempengaruhi harga, karena yang dihitung hanya mobilnya saja, yaitu sebesar Rp188.000. Sedangkan nama penumpang harus tetap diisi untuk asuransi dan manifestasi penumpang kapal. Tiket sudah di tangan. Yuk kita kembali masuk ke gerbang. Semoga sekarang lancar. Syukur akhirnya bisa masuk juga ke dalam pelabuhan. Pelabuhan Ketapang ini sepi banget ya siang ini. Untungnya di setiap belokan ada petugas yang mengarahkan kami. Ternyata ada beberapa kapal yang bersandar di dermaga dan siap dimasuki. Entah kenapa mobil pribadi dan bus dipisah. Saya pikir kita satu kapal dengan bus depan. Nah, itu kapal kami. Setelah menunjukkan tiket, portal dibuka dan kami bisa masuk ke dalam kapal. Sepi banget ternyata. Dan meski sepi, apabila sudah waktunya berangkat, maka kapal akan berangkat. Yuk kita naik dulu sambil melihat pemandangan di tengah laut.
Akhirnya kapal berangkat juga. Kami berlayar selama kurang lebih 45 menit. Akhirnya pintu kapal dibuka juga, dan kami siap-siap meninggalkan kapal. Jangan lupa siapkan surat-surat yang diperlukan, agar saat ada pemeriksaan kita bisa langsung menunjukkan tanpa membuang waktu. Tampak di depan ada pemeriksaan. Ternyata ini pemeriksaan polisi untuk SIM dan STNK. Nah, ini ada pemeriksaan lagi. Kali ini kami diminta menunjukkan surat bebas COVID swab antigen. Syukur semuanya lancar. Kami pikir masih ada pemeriksaan lagi, tapi ternyata kami disuruh langsung jalan tanpa diperiksa lagi. Simak terus perjalanan kami selama di Bali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada yang kurang jelas. Semoga kami bisa membantu.